Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan ya. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan walaupun pandemi udah diumumkan mau berakhir. Masker juga udah diperbolehkan untuk dilepas, tapi ya alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan masing-masing ya. Oke, di video kali ini kalian jangan pernah bosan dengan intronya. Perkenalkan, nama aku Anggita Tisnovita dengan NPM 192151033. Di sini aku lagi menjalankan mata kuliah seminar pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Siliwangi jurusan pendidikan matematika. Oke, sampai situ aja intronya. Sekarang kita akan membahas tentang operasi bilangan berpangkat bulat. Karena di video sebelumnya kita udah ngebahas materinya, kan aku sebelumnya udah bilang mau ngebahas soal ya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas soalnya satu persatu. Kenapa satu persatu? Karena ya biar jelas aja gitu ya. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Nyalakan lonceng juga biar kalian gak ketinggalan notifikasi kalau aku udah upload video ya. Kalian juga bisa komen untuk perkembangan aku selanjutnya. Karena di sini kita sama-sama belajar, jadi mohon maaf kalau aku ada kesalahan. Sebelumnya, Anggita meminta maaf kalau banyak kesalahan. Di sini Anggita juga masih belajar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Kalau kalian menyukai channel ini, kalian bisa nyalakan lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa komen juga agar kita semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, di sini kita akan bahas tentang bentuk pangkat. Bentuk pangkat yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai pangkat ke N-nya. Keterangan, A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Oh ya, sebelumnya, pangkat itu sama dengan eksponen ya. Nah, contoh di sini, 2 pangkat 3, itu adalah 2 dikali 2 dikali 2, sama dengan 8. Untuk 3 pangkat 4, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, sama dengan 81. Nah, bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis bentuk pangkat. Yang pertama ada bilangan pangkat 0. Yang kedua ada bilangan pangkat bulat positif. Yang ketiga ada bilangan pangkat bulat negatif. Yang keempat ada bilangan rasional pangkat bulat positif. Yang kelima adalah bilangan rasional pangkat bulat negatif. Oke, sekarang kita akan bahas tentang bilangan pangkat 0 dulu. Di sini ada contohnya A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan apabila A tidak sama dengan 0, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Di sini ada contoh 18 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 6 pangkat 0 sama dengan 1. 2/3 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 3/2 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun bilangannya atau bilangan pokoknya, jika dipangkatkan dengan 0, hasil akan 1. Mau itu 1 juta pangkat 0 atau 1 triliun pangkat 0, hasilnya akan tetap 1. Dengan syarat, A tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjut, bilangan pangkat bulat positif. Sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Yang pertama ada A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Yang kedua ada A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Yang ketiga ada A pangkat P dikali Q, seperti ini. Atau bisa dibagi dengan A pangkat Q kali P. Nah, ini semua ada syaratnya di mana di sini harus sama semua bilangan pokoknya. Di sini A harus A juga agar pangkatnya bisa dioperasikan seperti ini. Kita langsung lihat ke contoh. Yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. Di sini bilangan pokoknya adalah 2 dengan pangkat 2 dan 3. Jadi untuk pangkatnya kita jumlahkan saja karena di sini perkalian. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3 yaitu 2 pangkat 5 atau bisa ditulis seperti ini, hasilnya adalah 32. Terus selanjutnya 3 kali 3 pangkat 2. 3 di sini kan sama aja kayak 3 pangkat 1. Dijumlahkan dengan pangkat yang ini. Jadi 3 pangkat 3 hasilnya 27. Selanjutnya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 6. Pangkatnya dijumlah seperti biasa, yaitu hasilnya 4 pangkat 9 atau 262.144. Untuk penjabarannya seperti ini, kalian tinggal tulis 4-nya ada 9 kali ya. Oke, kita langsung lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua di sini, contoh yang ini ya.
2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Kalau bentuknya pecahan seperti ini, itu tinggal dikurang aja ya pangkatnya ya. Misalkan 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Jadi ini kan bilangan pokoknya 2, pangkatnya dikurangi, seperti ini. Pangkat yang bagian pembilang ini dikurang dengan pangkat yang penyebut ini. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 4 itu sama aja kayak 2 pangkat 2. Jika dijabarkan akan seperti ini dan hasilnya adalah 4. Nah, untuk selanjutnya 3 pangkat 8 per 3 pangkat 2. Atau bisa ditulis, maaf ini harusnya pangkatnya yang dikurangi ya. Jadi 3 pangkat 6. Jika dijabarkan seperti ini hasilnya adalah 729. Selanjutnya ada 7 pangkat 8 per 7 pangkat 3. Pangkatnya dikurangi juga, hasilnya adalah 7 pangkat 5 dan hasilnya yaitu 16.807. Kita lanjut ke contoh sifat yang ketiga. Bisa dilihat di sini, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini sama aja kayak kalau kalian ditutup kurung kayak gini, pangkatnya dikalikan. Jadi, pangkatnya ada 3 dan 2 dikalikan. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 atau 64. Untuk penulisannya sendiri bisa 2 pangkat 3 kali 2 atau 2 pangkat 2 kali 3 karena hasilnya akan sama saja seperti 6. Selanjutnya ada 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Itu bisa kita tulis 5 pangkat 2 dikali 4 atau 5 pangkat 4 dikali 2 hasilnya adalah 5 pangkat 8 dengan hasil 390.625. Selanjutnya di sini ada 11 pangkat 2. Di sini 11-nya itu kan pangkat 1, jadi tulisnya kayak gini, 1 kali 2 atau 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Sebenarnya kalau ini nggak pakai kurung juga nggak apa-apa, tapi di sini hanya untuk mencontohkan, oke? Hasilnya adalah 121. Karena semua contoh sudah dibahas, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bilangan pangkat bulat negatif. Bisa dilihat di sini, A pangkat negatif P itu akan sama saja seperti 1 per A pangkat P, di mana A tidak sama dengan P. Contohnya, 5 pangkat negatif 3, itu sama aja kayak 1 per 5 pangkat 3. Negatif 3 pangkat negatif 7, sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 7. Bisa dilihat di sini, kalau dibentuk biasa seperti ini, pangkatnya negatif, maka kita ubah ke bentuk pecahan, tapi nanti pangkatnya akan berubah menjadi positif. Oke, selanjutnya, bilangan rasional berpangkat bulat positif. Bilangan rasional berpangkat bulat perlakuannya sama dengan seperti pada bilangan berpangkat bulat sebelumnya. Nah, untuk contohnya seperti ini. 2 per 3 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Jadi pangkat di sini untuk keseluruhannya ya. Jadi bisa tulis seperti ini, hasilnya adalah 4 per 9. 4 per 7 pangkat 7. 4 pangkat 7 dan 7 pangkat 7. Hasilnya bisa dilihat di sini. Oh ya, sebelumnya untuk bilangan rasional itu contohnya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, bilangan rasional berpangkat bulat negatif. Nah, untuk pengerjaannya itu sama seperti sebelumnya, tapi bedanya di sini kan negatif. Kalau untuk bentuk yang tadi itu diubah menjadi 1 per bilangan pokok dipangkatkan positif. Kalau untuk seperti ini kita ubah 2 per 3 pangkat negatif 2. Itu kita tukar aja. Jadi yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut, tapi pangkatnya berubah menjadi positif. Terus kita ubah jadi cara yang seperti sebelumnya, 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, jadi hasilnya 9 per 4. Nah, ini juga sama, 5 per 4 pangkat negatif 4. 4-nya kan tadinya penyebut, kita ubah jadi pembilang. 5-nya tadinya pembilang, kita ubah jadi penyebut. Dengan cara negatif 4 ini kita ubah menjadi 4 yang positif. Jadi 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4, hasilnya adalah 256 per 625. Nah, selanjutnya bilangan rasional berpangkat bulat perlakuannya sama seperti pada bilangan berpangkat bulat sebelumnya. Jadi kurang lebihnya akan sama, hanya saja pengerjaannya agak berbeda dikit ya. Mungkin sekian dulu yang bisa Anggita sampaikan. Untuk kurang lebihnya Anggita mohon maaf karena di sini Anggita juga sedang belajar. Jadi kalau ada kesalahan, kalian boleh kok memberikan masukan, saran, dan kritik. Saran dan kritik kalian pasti akan membantu Anggita untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day!